Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran PPKN di kelas 9 pada bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian pembahasan lembaga-lembaga negara pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Kalian tentu penasaran apa saja sih lembaga-lembaga negara tersebut? Mari kita simak dalam materi kali ini dengan judul Lembaga-lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Di materi ini kita akan mempelajari keanggotaan, tugas, dan wewenang, serta masa jabatan anggota dari lembaga, di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Presiden Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, serta Mahkamah Konstitusi atau MK. Kita mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ditambah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selanjutnya, mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPR dan DPD diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Karena anggotanya dipilih 5 tahun sekali, maka anggota MPR memiliki masa jabatan 5 tahun. Kemudian, selama bertugas, anggotanya bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Semua keputusan MPR diambil dengan suara terbanyak atau voting. Nah, lalu apa saja sih tugas dan wewenang MPR? Tugas dan wewenang MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar seperti tertuang dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Selanjutnya yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Lembaga negara selanjutnya yaitu Presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Calon presiden atau wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh MPR. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan presiden. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, seseorang hanya dapat menjabat presiden atau wakil presiden paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Karena negara kita menganut sistem pemerintahan presidensil, maka presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Apa sih perbedaan sebuah peran tersebut? Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan berarti wewenang dalam memimpin proses pemerintahan
Yang termasuk dalam hal ini adalah pertama, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Ketiga, mengajukan rancangan undang-undang atau disingkat RUU, membahasnya bersama DPR dan mengesahkan. Kemudian, keempat, mengajukan undang-undang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan membahasnya bersama DPR. Selanjutnya, kekuasaan presiden sebagai kepala negara adalah wewenang sebagai simbol atau perwakilan tertinggi sebuah negara. Kekuasaan tersebut meliputi pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gelar dan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pertama, tentang keanggotaan DPR. Anggota DPR disebut juga anggota legislatif. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPR atau yang juga disebut calon legislatif atau caleg diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, sebagai lembaga negara, DPR memiliki fungsi-fungsi yaitu pertama, fungsi legislasi yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Kedua, fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui undang-undang. Ketiga, fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Nah, selain fungsi tersebut, anggota DPR juga dibekali hak-hak, yaitu yang pertama, hak interpelasi, yang berarti hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kedua, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat yaitu hak menyatakan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Mari kita lanjutkan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Jumlah anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, yaitu masing-masing 4 orang. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPD diajukan sebagai peserta pemilu dari kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dari partai politik. Adapun wewenang anggota DPD adalah berhak mengajukan, membahas, serta melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang terkait. Pertama, otonomi daerah. Kedua, hubungan pusat dan daerah. Ketiga, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dan yang kelima, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, anggota DPD mempunyai wewenang memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan undang-undang. Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan yang kedua, terkait dengan pajak pendidikan dan agama.
Lembaga negara berikutnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pertama, tentang keanggotaan BPK. Anggota BPK berjumlah 9 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan meminta pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota BPK selama 5 tahun. Nah, selanjutnya untuk wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia atau badan usaha milik negara atau BUMN, badan layanan umum, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Selanjutnya, laporannya diteruskan ke DPRD, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sesuai kewenangannya. Lembaga negara berikutnya yaitu Mahkamah Agung atau MA. Bagaimana sih keanggotaan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota yaitu Hakim Agung sebanyak 60 orang, kepaniteraan, dan sekretariat. Mahkamah Agung bersifat independen, artinya tidak bergantung pada pengaruh kekuasaan manapun, agar dapat tegaknya hukum dan keadilan. Nah, selanjutnya apa saja sih kewenangan Mahkamah Agung? Pertama, mengadili pada tingkat kasasi, yaitu keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah bagan sebagai gambaran jika seseorang atau sekelompok orang memiliki perkara ketika ingin menyelesaikannya melalui proses peradilan, maka akan diproses hukum di pengadilan negeri di kabupaten. Proses ini disebut penyelesaian tingkat pertama. Selanjutnya, jika pihak yang berperkara tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat pertama tersebut, perkara dapat diadili di tingkat yang lebih tinggi di Pengadilan Tinggi Provinsi. Proses ini disebut penyelesaian tingkat banding. Nah, tetapi jika pihak yang berperkara kembali tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat banding tersebut, perkara dapat diteruskan di Mahkamah Agung yang disebut tingkat kasasi. Nah, disinilah keputusan tertinggi dan terakhir dari penyelesaian kasus hukum. Wewenang yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, undang-undang dijadikan sebagai landasan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan di bawahnya bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Selanjutnya, yang ketiga memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Kita lanjut dengan pembahasan tentang Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial ini adalah lembaga negara yang baru terbentuk pada masa reformasi. Lalu bagaimana keanggotaannya? Anggota KY berjumlah 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Anggota KY diajukan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan DPR. Selanjutnya, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggotanya yaitu selama 5 tahun. Wewenang Komisi Yudisial atau KY adalah pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, yaitu anggota Hakim Agung. Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga berikutnya yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Anggota Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi, termasuk ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Sebelumnya, calon hakim MK diusulkan 3 orang dari DPR, 3 orang dari Presiden, dan 3 orang dari Mahkamah Agung.
Selanjutnya, keanggotaan MK ditetapkan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Wewenang MK adalah pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutus sengketa partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilu. Wewenang yang kedua adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulannya adalah untuk menjalankan kekuasaan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas atau wewenang yang berbeda-beda. Demikian penjelasan materi kali ini tentang lembaga-lembaga negara, dan sampai jumpa lagi pada pembahasan materi PPKN berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.